Di Alor ini orang banyak yang senyum. Amin. Kita biar hitam-hitam, tapi kalau senyum kita manis. Saudara tidak ada beda dengan saya. Walaupun saya roti, tapi seperti Alor juga. Kita hitam sama saja. Tapi kalau saya senyum, orang bilang memang dia manis betul. Haleluya. Kalau dunia bilang ada senyum kebesaran, kita jangan kalah. Kita ada senyum Kristus. Amin. Mana-mana harus senyum. Amin. Karena dengan senyum kita bisa mengubah dunia ini. Amin. Dengan satu senyum orang lain melihat di dalamnya ada Tuhan Yesus. Ya. Berikutnya kita akan jelaskan satu bagian firman Tuhan yang saya pilih dalam Wahyu pasal 2 ayat ke-10. Kalau sudah dapat saya bacakan. Firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang engkau harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amin. Nah, haleluya. Saya berikan tema firman Tuhan hari ini, sore ini, kemenangan bagi yang berani. Haleluya. Hanya orang yang berani meninggalkan segala-galanya untuk Kristus, dialah orang yang berkemenangan. Amin. Segala yang dia miliki dia berikan bagi Tuhan, itu adalah orang yang berkemenangan. Amin. Waktu dia berikan, tenaga dia berikan, uang dia berikan, bahkan segala sesuatu dia berikan, karena Tuhan sudah mengasihi dia. Amin. Kasih Tuhan yang saya mau bilang sama kita, kita hidup sampai hari ini, mati kita tidak bawa apa-apa. Kalau saudara lahir bawa apa-apa? Saudara lahir juga dengan kosong. Amin. Dan nanti saudara mati dengan saya, kita tidak bawa apa-apa. Ya, kalau orang bilang begini, kita bawa 1 kali 2 meter saja. Kalau kita ini, kalau orang mau kasih tambah lagi mungkin hanya 2 kali 3 meter saja. Dia mau kasih tambah lagi hanya 4 kali 5, ada rumah di samping kiri kanan. Kalau misalnya itu orang yang mau bikin kita bikin hias bagus-bagus begitu. Tapi saudaraku, kita tidak bawa apa-apa. Kita datang dengan kosong, kita pulang juga dengan kosong. Amin. Ya, kita datang dengan tangan yang terbuka, tangan yang kosong, kita juga akan pulang. Nah, karena itu seorang yang berkuasa atas dunia Eropa dan dunia ini ketika dia mati, Frederick Edel, itu dia bilang begini, saudaraku, ketika aku dikuburkan, tangan kiri kananku tujukan keluar, supaya dunia melihat bahwa saya datang, saya adalah Raja Agung, tapi saya pulang dengan tidak membawa apa-apa. Tapi saudara, apa yang mengubah dia? Mari dengarkan baik-baik. Saya mau bilang Raja Frederick Agung adalah seorang kekasih Tuhan sekalian, pengejek yang tadi saya mau bilang tadi itu orang, dan pencemooh kekristenan. Itu ketika Eropa, ketika ada di Eropa, ketika dia orang yang berkuasa saat itu. Sedangkan Jenderal von Serrat adalah seorang Kristen yang setia. Suatu hari dalam suatu pertemuan, Raja Frederick mengolok-olok Yesus Kristus, dan semua dalam ruangan itu juga tertawa dan mengolok-olok. Lalu kemudian von Serrat berkata begini, dia bangkit berdiri dan berkata kepada Raja Frederick ini, dia bilang begini, hai, engkau tahu bahwa aku tidak takut mati. Aku telah berperang bagimu dan telah memenangkan 30 kali peperangan bagimu. Aku seorang yang sudah tua. Aku akan pergi ke hadapan Dia yang lebih besar daripadamu, Allah yang Maha Kuasa, yang telah menyelamatkan aku dari segala dosaku. Tuhan Yesus Kristus yang engkau hujat itu, aku menghormati Dia. Dan kemudian dia bilang begini, aku mengasihi Dia sebagai seorang tua yang di ujung kekekalan hidupku. Kekasih Tuhan, 38 kali von Serrat, seorang jenderal ini berperang untuk Raja Agung Frederick yang menguasai Eropa, bahkan menguasai Amerika. Tapi kekasih Tuhan sekalian, ketika raja ini sangat besar kuasanya, dia seorang yang mengolok-olok tentang kekristenan pada saat itu. Tetapi kemudian raja ini ketika dia mengolok-olok dengan semua orang yang hadir pada saat rapat itu, jenderal-jenderal semua, raja, seorang jenderal von Serrat, dia bangkit berdiri, dia mengatakan, dia bilang, yang kau olok itu adalah Yesus yang kuhargai, kehormati. Lalu kemudian saat itu raja ini berdiri, dia minta maaf kepada jenderal. Dia bilang, dia takut gemetar karena jenderal ini seorang yang berani. Kalau raja bertindak, siapa yang berani melawan, saudara? Tapi von Serrat berani melawan rajanya. Amin. Karena dia bilang, aku akan pergi kepada Dia yang memberi kekekalan kepadaku. Kita semua akan berjuang di bumi ini. Pasti kita menderita. Amin. Kita semua yang melayani Tuhan pasti menderita. Betul tidak? Ya, karena firman Tuhan berkata kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi kita dipanggil untuk menderita. Harga sebuah
penderitaan. Kalau saudara ada di zona nyaman, saudara tinggalkan zona nyaman saudara. Kalau saudara hanya ada di kota, saudara tidak mau melayani ke desa-desa, di kampung-kampung, saudara tidak mau sampai ke ujung-ujung bumi, saudara harus tinggalkan zona nyaman saudara. Amin. Ya. Tinggalkan zona nyaman saudara. Saudara harus bisa melayani Kristus. Karena di ujung pelayanan saudara, saudara akan diberikan apa? Hadiah. Hadiah itu apa? Mahkota kehidupan. Amin. Wow, luar biasa. Itu tidak ada yang bisa karena harga itu juga dibayar mahal oleh Yesus Kristus. Yang hari ini kita akan makan dari roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi pengampunan dosa kita. Darah Kristus yang tercurah bagi pengampunan dosa kita. Apa yang kita bisa bayar? Kita mati dengan tidak membawa apa-apa. Amin. Kita datang dengan kosong, kita juga akan pulang dengan kosong. Oleh yang dikasih Tuhan itu sekalian. Karena kita pulang dengan kosong, soalnya ada yang kita pegang. Jabatankah? Ya. Kekayaankah? Kehormatankah? Nama baikkah? Ya. Apa yang kita miliki, semua itu tidak ada gunanya. Amin. Yang berarti itu semua kalau kita tempatkan Kristus, itu lebih hebat daripada segala-galanya. Kristus menjadi berfokus, kita berfokus pada Kristus. Dia yang terutama. Amin. Semua apa saja yang kita lakukan, ya, kalau kita diberikan banyak berkat, berkat itu untuk Tuhan. Amin. Kalau kita diberikan lebih juga untuk orang lain. Amin. Jangan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup juga untuk orang lain. Hidup ini harus berdampak, hidup ini jadi berkat. Amin. Jangan perkataan kita menimbulkan sakit hati bagi saudara kita. Amin. Kalau itu masih ada pada hamba Tuhan, kita harus bertobat. Amin. Karena itu perkataan kita harus penuh kelemah lembut. Khotbah boleh keras, tapi kalau kita berkata kepada saudara kita harus lemah lembut. Amin. Jangan khotbah keras, kita juga keras dalam hal. Ya, kalau begitu kita sama dengan tukang pukul. Ini saya punya kakak Hence ini Pak Besa. Kalau dia sudah khotbah keras, kalau dia marah lagi, tambah keras lagi. Kalau tambah keras, dia sudah ada guna lagi. Betul tidak? Haleluya. Jadi kekasih Tuhan, biar kita berkhotbah boleh keras, supaya tetangga-tetangga kita bisa dengar. Betul tidak? Gitu? Saya pernah khotbah di satu kakak diundang, saya kira terlalu banyak orang karena undang saya khotbah. Saya pergi, ternyata ada istrinya, siapa lagi? Ada anaknya, siapa lagi? Ada pembantunya. Tapi bersyukur Tuhan doa itu, kita hanya 5 orang saudaraku. Ya, istri pimpin pujian. Ya, lalu kemudian suami main gitar. Lalu kemudian itu anak dengan pembantu menyanyi. Kita menyanyi sama-sama. Setelah itu saya disuruh khotbah. Karena jendela-jendela rumah semua ada dibuka semua. Saya khotbah keras-keras saudaraku. Tetangga di sebelah kiri kanan merasa terusik saudaraku. Ini pengkhotbah dari mana nih saudaraku? Tapi beberapa kemudian itu tempat dusun yang namanya Kampung Ruan diubahkan Tuhan. Haleluya. Gereja Betel pertama kali saya bawa datang di Obuhu, datang di kelurahan saya waktu itu dulu masih desa. Tetapi kekasih Tuhan sekalian, pendeta FSD datang mengatakan, hei kau anak muda, kau cocok. Nah, kau cocok jadi ketua panitia pembangunan. Bangunlah gereja kita, ukurannya waktu itu 8 kali 17. Gereja pertama Obuhu. Dia bilang sama saya, anak muda, Pak Jaksa, kapan ini bangunan selesai? Saya bilang 1 tahun. Padahal kita jemaat berapa? Kita jemaatnya semas kakak. Sekarang gereja itu digembalakan oleh pendeta Yeskiel Amseke. Kenal kan? Pendeta Yeskiel Amseke. Haleluya. Saya ketua panitia ditantang. Ini kita bangun gereja ini berapa lama? Ya, saya bilang 1 tahun. Padahal uang tidak ada. Haleluya. Setelah kemudian beberapa bulan kemudian tanah masih utang. Ini semua utang. Saya jual rumah saya di pinggir jalan besar. Rumah di pinggir jalan besar, Hotmik. Nah, saya jual. Nah, kemudian setelah saya jual, saya pergi lunasi tanah-tanah semua. Saya pergi kita bangun gereja sampai selesai. 11 bulan kemudian FSD datang berkhotbah karena sudah selesai. Haleluya. Tetapi kemudian kekasih Tuhan pusing. Tempat yang saya jual itu sekarang saya belikan kembali. Itu berapa miliar? Sudah bisa 30 miliar nilainya. Jadi kekasih Tuhan mulia, kita ikut Tuhan, kita harus berani berharga. Amin. Ya, dulu saya jual berapa saudaraku? Hanya 56 juta. Karena uang masih banyak waktu itu. Itu tahun 80-an, 89 tuh. Ya, 90. Ya, gereja Betel Indonesia masuk di kelurahan kami. Sekarang sudah 3 gereja Betel Indonesia. Salah satu saya, gembala saya, GBI Philadelphia. Salah satunya Yeskiel Amseke. Itu. Salah satunya lagi Panji Kebenaran. Ya, Panji Kebenaran. Jadi sudah 3 gereja di GBI, di gereja Betel ada di kelurahan Obuhu dimenangkan Tuhan. Jadi 1 orang percaya Tuhan bisa ubahkan semua. Amin. Jadi
kekasih Tuhan. Kalau banyak orang percaya, orang yang ini ada di alur ini takut Tuhan, alur ini akan diubahkan Tuhan. Amin. Alur ini dipulihkan Tuhan. Alur akan ada restorasi yang hebat. Alur ini akan mengalami yang namanya kuat. Mereka bilang memang ada orang-orang benar. Sampai kita jangan marah-marah lagi ya. Kita harus saling mengasihi. Amin. Sehati. Itu GBI pasal itu. GBI sehati. Itu sehati itu dimaksud. Biar kita benci juga, kita tidak suka juga, kita diam-diam saja. Kita tenang-tenang, sabar, sabar. Atau ada yang bilang tahanlah dan berjuang terus sampai menuju apa? Kemenangan ya. Jadi kita tahan dan berjuang terus. Biar ada marah-marah, tahan terus. Amin. Sabar, sabar. Orang yang sabar itu subur. Amin. Orang yang sabar itu diberkati Tuhan. Orang yang sabar, orang yang murah hati itu akan memiliki bumi ini. Bumi ini akan dimenangkan. Allah dimenangkan buat Tuhan. Haleluya, dikasih Tuhan. Dan karena itu dikasih Tuhan, terus kalian kita lihat. Dia bilang begini, ya jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Jadi kita tahu bahwa kita kalayani, pasti kita menderita. Menderita diolok. Ini daun dari Allah model begini jadi buku. Dobil dong memenangkan Allah. Bagaimana? Dikasih Tuhan. Tidak peduli orang meremehkan kita. Amin. Tidak peduli orang hina kita. Oh dia minoritas, dia ini. Tapi saudara, kalau doa saudara kuat, amin. Ya pujian saudara kuat, penyembahan saudara kuat, saudara akan menarik hadirat Allah, amin. Dan hadirat Allah itu akan mengubahkan alur ini, amin. Nah, kasih Tuhan, saya lihat bahwa hamba-hamba Tuhan di alam itu bisa berdampak. Ya, mereka orang yang berdampak kalau mereka sehat, amin. Nah, kalau gereja tidak bertumbuh di alam tanah itu belum sehat. Tapi saya lihat gereja di alam sudah bertumbuh, amin. Ya. Saya datang juga sudah Bapak Enceko kemarin yang di atas mobil. Bapak sudah berapa kali di sini? Saya 20-an kali ke alam. Heran dia, 20-an kali. Ya, saya perlu datang, tidak perlu kasih tahu siapa-siapa begitu. Karena apa? Saya pernah tugas 5 tahun di bagian penguasaan jasa-jasa. Dan tiap tahun saya 2-3 kali ke alam. Tiap tahun, berarti kali sudah kalau 5 tahun. Terus sebelumnya itu datang. Saya angkat anak saya KKR di sini, namanya Foni Sombo. Ya toh, barangkali banyak yang kenal. Sekarang sudah menikah di Inggris dan kemudian melayani di sana, di Scotland. Haleluya. Nah, kekasih Tuhan terus kita. Belajarlah dari saudara Fredrik Aman, berada dari Von Selin. Von Selin ini seorang jenderal yang takut akan Tuhan. Memenangkan 38 kali peperangan yang besar, tapi dia melewati maut. Ketika rajanya mengolok tentang Yesus, dia bilang kau dengar baik. Apa yang kau olok itu adalah aku menghormati dia, Yesus Kristus dia seorang tua yang akan aku pergi kepada kekekalan kepada dia. Aku tidak takut mati. Haleluya. Kasih Tuhan terus sekalian. Sekalipun kita menderita di alam, kita menderita karena pelayanan kita, tapi ingat Tuhan menyertai kita. Tuhan lindungi kita. Penyertaan Tuhan menyertai kita. Dan kasih Tuhan, kalau Tuhan yang menyertai kita, siapa yang dapat melawan kita? Amin. Ya, kalau Tuhan di pihak kita, siapa akan lawan kita? Bukanlah dia lawan kita, tidak ada arti. Amin, saudaraku, dia mau siapa-siapa, tidak ada arti apa-apa. Nah, kekasih Tuhan yang sekalian, saya kasih. Dia bilang begini, hendaklah engkau setia sampai mati. Bahasa setia sampai mati ini berbicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan juga setia. Tuhan setia, dia setia menebus dosa kita sampai mati di atas kayu salib, tergantung antara langit dan bumi. Amin. Ya, hanya karena apa? Hanya karena dosa saudara dan saya. Dia rela mati tergantung di atas kayu salib antara langit dan bumi, membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang setia. Amin. Kepada siapa dia setia? Kepada saudara dan saya. Amin. Dia setia menanggung dosa kita. Kalau dengan demikian, kita orang percaya juga harus setia sampai mati. Amin. Kita harus setia sampai mati. Mulai dari roh, berakhir mengakhirinya dengan roh. Amin. Jangan kita memulai dengan roh, kita akhiri dengan daging. Kita tidak akan selamat. Amin. Ya, saya percaya. Kita orang-orang benar, orang-orang percaya. Kita orang-orang yang ada di alur. Kita akan bisa mengubah alur ini. Kalau kita setia sampai mati. Tuhan katakan, Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan yang sudah menebus saya, sudah menyelamatkan saya. Dan saya percaya oleh saya juga orang lain diselamatkan. Amin. Oleh saya juga banyak orang. Oleh saya juga banyak orang mengalami yang namanya restorasi, pemulihan.
pemberian yang dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, aku akan menguranyakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Setia sampai mati, maka kita akan diberikan mahkota kehidupan. Ada 5 mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kekal, mahkota dan mahkota. Saudara mau dapat berapa mahkota? Ya? Satu saja sudah senang, kami saudara. Tapi sampai di situ saya berubah. Nah, Bapak Tuhan ada mahkota. Bapak Tuhan ada kepala, saudara mahkota. Ya, karena tidak setia. Amin. Kalau kita setia baca firman Tuhan, setia melayani Tuhan, naik gunung turun gunung. Saya dengar kalau kita ada di alur ini melayani sampai kampung-kampung, musim fotonya itu Toyota Auto. Ya. Kalau sore Land Cruiser, kalau sore oto pakai perek begitu. Nah, jadi saya dalam kunjungan kerjaan yang beberapa kali yang gubernur itu kalau ke kampung-kampung kemana-mana, kalau tidak pakai mobil yang namanya orang bilang pakai derek, itu kita tidak selamat. Amin saudaraku. Itu kita tertanam di tengah jalan apalagi kalau hujan. Tapi kalau kita pakai mobil yang ada derek, kita akan terbang. Amin saudaraku. Nah, baik hujan banjir. Saudara lihat pernah waktu kami di Soe di Sumbu, pernah viral kan? Ya, itu banjir. Saya disuruh cari tali. Beliau yang terjun ke dalam air. Hampir itu banjir, hampir pergi ke bawah semua waktu itu. Ya. Karena mau menolong 3 orang yang di atas mobil itu. Seorang ayah dengan 2 orang anaknya, karena mau pergi jemput istrinya di sebelah. Tapi pada saat itu oto dibawa oleh banjir. Nah, kita suruh cari tali. Kita cari tali, beliau lompat ke sana duluan, dan akhirnya semua ikut lompat. Sekarang, jadi ternyata menjadi pemimpin itu berat. Amin. Ya. Pemimpin harus menunjukkan kasih kepada orang banyak. Amin. Jadi pendeta harus menunjukkan kasih kepada jemaat, kasih kepada istri, kasih kepada anak-anak, kasih kepada sesama. Amin. Kalau kita harus bayar harga, betul? Kita bayar harga. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak hidup untuk kita, tapi hidup untuk Tuhan. Karena hidup untuk Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, anggaplah bukan kita kerjakan untuk manusia, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.